الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua dengan wasiat yang sudah Allah tentukan di dalam Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai insan yang beriman, kita wajib meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dalam arti upaya maksimal untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan serta menyelamatkan diri, memprotek diri kita dari hal-hal yang mendatangkan murka dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema haram berbuat zalim. Tadi di dalam surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 42 telah kita bacakan. Allah berfirman, kita baca ulang kembali karena dari sinilah kita berangkat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah sekali-kali engkau ya Muhammad beranggapan kepada Allah bahwa Allah itu ghafilan, lalai, amma ya'maluz zalimun, terhadap perilaku orang-orang yang berbuat zalim. Innama yuakhirhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Disebutkan sesungguhnya hanyalah Allah memberi tangguh kepada mereka. Innama yuakhirhum, sesungguhnya Allah menangguhkan mereka. Maksudnya jika ada orang-orang yang berbuat zalim, sepertinya tidak terkena apa-apa menurut kita. Itu berarti Allah ulur, Allah tangguhkan itu. Sampai liyaumin tashkhasu fil absar, sampai pada satu hari di mana pada waktu itu mata mereka terbelalak melihat hasil daripada kezoliman-kezoliman yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Jemaah berbahagia, ayat ini diturunkan Allah untuk tasliyah, sebagai menghibur, mengobati
jiwa Rasul yang gundah, melihat perilaku umat manusia yang luar biasa kezalimannya. Salah satu bentuk kezalimannya itu adalah tidak peduli dengan dakwah tauhid yang beliau sampaikan. Karena kezaliman yang paling besar menurut Quran adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Tetapi di lain sisi orang-orang yang berbuat zalim itu sepertinya hidup merajalela. Berbuat apa saja mereka lakukan sehingga sepertinya luput dari sanksi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kondisi itulah ayat ini Allah turunkan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan pernah kamu mengira, jangan pernah kamu beranggapan kepada Allah bahwa Allah itu lalai, lengah, tidak peduli terhadap orang-orang yang berbuat zalim itu. Pasti Allah akan buatkan perhitungan terhadap mereka. Masalah timingnya kapan, tentu Allah lah yang paling tahu. Artinya apa? Ayat ini meminta kepada Rasul agar Rasul bersabar. Bersabar dengan putusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis Qudsi, sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang Rasul sampaikan, ini hadis Qudsi. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan pula perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Karena itu fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Artinya ketika kalian mendapatkan perilaku zalim dari orang lain, maka kezaliman itu tidak boleh dibalas dengan berbuat zalim pula. Hadirin, lalu apa yang dimaksud dengan zalim? Jemaah berbahagia, secara umum para ulama menyebutkan zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita ambil contoh kenapa kemusyrikan, perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Karena ibadah itu adalah hak Allah. Ketika menjelaskan makna iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ditambah dengan ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa jin dan manusia Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Demikian pula hadis yang Rasul pernah berdialog dengan sahabatnya Mu'az bin Jabal. Wahai Mu'az, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah? Kata Mu'az, hanya Allah yang tahu. Lalu Allah katakan, hak Allah terhadap hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusriku bi syai'a. Allah punya hak terhadap hambanya, bahwa dia punya hak untuk disembah dengan tidak mempersekutukannya. Bahasa lainnya, Allah punya hak untuk disembah yang merupakan kewajiban setiap hamba untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena itulah maka ibadah itu disebut milik Allah. Kita sudah sampaikan di dalam berbagai kajian termasuk di sini. Iyyaka na'budu itu isinya adalah ibadah. Jadi itu hanya untuk Allah. Itu hak Allah terhadap hambanya. Karena itu setiap penghambaan, setiap ibadah, jangankan sebesar, sekecil apapun itu ibadah, diberikan, diperuntukkan kepada selain Allah, maka dia adalah syirik. Kenapa? Itu zalim. Karena ibadah adalah hak Allah, lalu diberikan kepada selain Allah. Namanya zalim. Tidak menempatkan pada tempat yang semestinya. Kita ulang, ibadah sebesar apapun, hatta sekecil apapun, ibadah itu adalah lillah, milik Allah, untuk Allah, hanya untuk Allah. Ketika ibadah itu kita niatkan untuk selain Allah, maka itu disebut zalim. Karena tidak menempatkan hak ibadah itu kepada tempat yang sesungguhnya. Maka
kezoliman itu literally-nya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian barulah berkembang dan berkembang. Kezoliman itu luar biasa. Selama ini identik kezoliman misalnya adalah seorang pemimpin kepada rakyatnya. Tapi bisa juga ketika rakyat itu tidak menunaikan kewajibannya terhadap pemimpin, dia bisa dikatakan zalim. Mohon maaf hadirin jemaah berbahagia. Selalu disebutkan misalnya suami berbuat zalim kepada istrinya. Tetapi tidak disebutkan istri zalim kepada suaminya. Seperti itu. Ada istilah nusus. Nusus itu adalah istilah yang dipakai dalam hubungan suami istri. Nusus identik dengan kedurhakaan ya, istri kepada suami. Apabila istri tidak menunaikan hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri, maka istri dikatakan nusus. Jarang dalam kamus kehidupan kita suami nusus kepada istri. Padahal dalam Quran itu ada nusus suami kepada istri. Kapan suami nusus? Ketika suami tidak menunaikan hak-haknya, menunaikan kewajibannya yang merupakan hak bagi istrinya. Oleh karena itu hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia, persoalan kezaliman ini bisa menyebar kemana-mana. Ya, luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga Rasulullah SAW bersabda, dan ini penting khatib sampaikan kepada kita, ittaquz zulma, hati-hatilah kalian terhadap satu kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena satu kezaliman itu merupakan kegelapan kelak pada hari kiamat. Para ulama kita menyebutkan zulumat itu artinya kegelapan. Tetapi khatib memiliki makna lain selain daripada kegelapan itu. Yakni ittaquz zulma, takutlah kalian, hati-hatilah kalian terhadap satu kezaliman, tindakan kezaliman. Kenapa? Karena satu kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah akan menumpuk menjadi kezaliman dan kezaliman kelak nanti di yaumal qiyamah. Artinya apa? Di dunia ini bisa jadi kita hanya satu orang manusia yang kita zalimi. Tetapi di luar kesadaran kita bisa jadi kezaliman itu akan berkembang kepada kezaliman lainnya seperti multi level. Akhirnya nanti di yaumal qiyamah menjadi zulumat. Banyak kezaliman dampak dari satu kezaliman yang kita lakukan. Dan itulah yang disebut Allah liyauman taskhasu fil absar. Pada waktu itu nanti manusia yang berbuat zalim di dunia ini, jangankan banyak kezaliman, satu saja kezalimannya. Jika dia tidak mendapatkan kehalalan ridho dari orang yang dizaliminya, nanti di yaumal qiyamah matanya akan terbelalak. Kaget melihat tumpukan kezaliman yang dia lakukan itu beranak pinak. Jemaah berbahagia, kezaliman itu identik ya, tadi khatib sampaikan, identik dari orang yang kuat kepada orang yang lemah. Penguasa terhadap yang dikuasai dan begitu seterusnya. Orang kaya kepada orang miskin, identik seperti itu. Coba lihat contoh yang sederhana. Walaupun di akhir-akhir ini sudah berkurang jauh. Misalnya ketika kita ada dulu kuliah di masa perpeloncoan. Di saat kita dipeloncoh oleh kakak-kakak kita, senior kita. Paling tidak pribadi saya, banyak sekali rasanya yang tidak wajar, yang tidak pantas dan tidak perlu dilakukan. Kadang-kadang kita disuruh berbuat sesuatu seperti di luar perbuatan orang waras. Gitu. Dan itu tidak boleh menolak. Kalau menolak, tidak melakukan, bisa-bisa nanti perpeloncoan kita gagal dan tahun depan diulang lagi. Bahkan kita banyak mendengar juga ada yang bahkan jadi korban dampak dari perpeloncoan itu. Mereka tidak punya pilihan kecuali menerima apapun bentuk perpeloncoan dalam tanda petik kezaliman yang dilakukan oleh seniornya kepada mereka. Tetapi di dalam hati mereka semacam ada terpendam. Kecuali kalau
mahasiswa itu sudah jadi ustadz, insya Allah nggak ada dendam. Seperti, mohon maaf, ketika saya di Pelonco tidak ada demi Allah niat untuk melanjutkan kezaliman itu kepada bawahan saya. Tapi secara umum ada seperti terpendam. Tahun besok saya akan menjadi senior. Oke, tahun ini saya dizolimi. Tahun besok saya akan berbuat. Dan begitulah terus menerus. Ini yang maksud dengan satu kezoliman yang dilakukan akan berdampak kepada kezoliman lainnya. Dan pada saatnya jika tidak di dunia ini bertobat dan mendapatkan keridhaan dari orang yang dizolimi, akan menjadi seseorang itu terbelalak matanya, kaget. Dan tentu saja terbelalak mata dan kagetnya itu tidak akan membuat dia terbebas dari hukuman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu hadirin jemaah berbahagia, beberapa contoh di sini. Salah satu, keberpihakan Allah kepada orang yang berbuat zalim itu adalah Allah menjanjikan bahwa jika orang yang terzalim itu berdoa kepada Allah, siapapun dia, maka doanya akan diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya masing-masing, ketika seseorang yang merasa terzalimi lalu dia bermunajat kepada Allah, maka di saat itu Allah merespon doa permohonan mereka itu dengan berfirman, "Fabi izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin." Demi fabi izzati, demi keagunganku, wa jalali, demi kemuliaanku. Kalau kita mungkin menerjemahkannya, demi harga diriku, kata Allah. La ansurannaka, pasti aku tolong kamu. Pasti aku ijabahkan doamu. Walau ba'dahin, sekalipun nanti. Ini jaminan dari Allah bahwa siapapun yang merasa terzalimi lalu dia bermunajat kepada Allah, maka doanya, permunajatannya direspon langsung oleh Allah. Terlepas diijabahnya kapan, Allah lah yang paling tahu. Oleh karena itu hadirin jemaah kaum muslimin berbahagia, di dalam sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada baiknya khatib bacakan kepada kita agar kita berhati-hati dalam bertindak dalam hidup dan kehidupan kita ini. Rasulullah SAW bersabda demikian, "Man kanat lahu mazlamatun li akhi min irdihi aw syai'in." Barang siapa yang dia pernah menzalimi saudaranya, apa saja bentuk yang pernah dia berbuat zalim terhadap saudaranya, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia meminta maaf, meminta keridhaan, meminta kehalalan sekarang ini, yakni semasa hidup di dunia ini. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya suatu hari di mana nilai uang, dinar, dirham, rupiah tidak ada lagi nilainya. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamati. Nanti di yaumul qiyamah, karena memang tidak ada lagi masa untuk meminta maaf, maka orang-orang yang berbuat zalim itu akan didatangi oleh orang-orang yang terzalimi itu. Segala bentuk kebaikan yang ada pada dia akan dipakai untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan atas kezaliman terhadap saudaranya itu. Kata Nabi SAW, "Wa illam takun lau hasanatun ikhda min sayiati sahibi fahumila alaihi." Ternyata kebaikan-kebaikan pada diri yang bersangkutan sudah habis. Sementara masih banyak orang yang menuntut atas berbagai tindakan kezaliman. Namun dia tidak punya kekuatan apa lagi, tidak punya modal lagi untuk menebusnya. Maka sekarang berbalik, maka dosa orang tersebut akan diambil sesuai dengan tingkat dia dizalimi dan dibebankan kepada orang yang bersangkutan. Kita mungkin ingat hadis yang disebut dengan istilahnya bangkrut. Itulah orang yang bangkrut. Nanti di yaumul qiyamah kata Nabi, ada orang yang datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakat, banyak kebaikan-kebaikannya. Tapi ternyata pada akhirnya dia menjadi orang yang bangkrut.
Kenapa? Karena terlalu banyak kezoliman-kezoliman yang telah dilakukan semasa hidup di dunia. Jemaah yang berbahagia, apa yang terjadi dan sangat panas, hangat hari ini tentang Pilpres ini, kita tunggu saja. Saya tidak tahu, mungkin di antara Bapak, mungkin seperti saya, hanya sebagai rakyat biasa, disuruh menyoblos, memilih, kita pilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Berbeda pilihan seperti yang pernah saya sampaikan, di negara yang menganut paham demokrasi, berbeda pilihan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin ada 3 paslon kalau kita tidak berbeda dari awal. Tetapi kewajiban kita adalah menjalankan apa yang harus kita lakukan sebagai warga, sebagai bangsa negeri ini. Terlepas apapun hasilnya nanti. Dan kita berharap yang baik. Walaupun hari ini bukan lagi terindikasi, bisa dilihat dengan mata telanjang. Dan dunia ini sudah mengglobal, begitu gampang transparannya. Kelihatan betul memang kezaliman demi kezaliman itu sudah berjalan luar biasa. Entah bahasanya salah input, entah salah apa. Ya mungkin termasuk salah dari laptopnya, komputernya, mungkin juga salah otaknya. Entah terbuat dari apa itu otak mereka yang berbuat zalim itu kita tidak tahu. Itu aja. Oleh karena itu bagi kita sebagai rakyat biasa, pesan khotib sebagaimana pesan dalam kajian-kajian sebelumnya adalah ukhuwah kita tetap dijaga. Berbeda pilihan, sekali lagi sebuah keniscayaan. Ada pilihan kita yang menang, ada yang kalah. Itulah negara demokrasi. Tapi jaga ukhuwah kita. Jaga ukhuwah kita. Jaga persaudaraan kita. Ya bertetangga, ya satu bangsa, ya satu iman terutama. Karena ukhuwah yang dibangun selama ini bukanlah hal yang ringan. Bukan hal yang mudah untuk membangun sebuah kebersamaan di dalam ukhuwah Islamiyah itu. Di dunia kita saling tolong menolong. Dan selama ini walaupun kita mungkin tidak saling kenal, tapi kita sudah saling bantu. Paling tidak dengan doa. Allah fil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum. Ini menunjukkan bahwa kita bersaudara. Yang berdekatan bertetangga kita nyata saling tolong menolong. Tetapi ternyata besok di yaumul qiyamah ukhuwah ini juga akan membantu kita. Sampai-sampai yang sudah masuk surga pun dia sadar bahwa ada teman-temannya yang dulu baik di dunia, kemudian Allah masukkan ke neraka, maka yang sudah masuk surga ini komplain kepada Allah, Rabbana ikhwanuna, ya Rabb, saudara kami ya Allah, wahum yusalluna ma'ana, kami dulu sholat bersama, wa yasumuna ma'ana, mereka puasa bersama kami, wa yahujjuna ma'ana, bahkan kami haji bersama, berbagai aktivitas kebaikan kami lakukan secara bersama. Tapi tahu-taunya hari ini kau masukkan mereka ke neraka. Apa yang terjadi ya Allah? Kata Allah kepada mereka ini, idhabu, pergilah kalian. Fanzuru, carilah mereka di neraka. Fa'akhriju man araftumu minhum. Siapa yang kamu kenal, keluarkan mereka. Hadirin, sebegitu besarnya manfaat, kebaikan, dampak dari ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah yang kita bangun di dunia ini. Tolong jaga ukhuwah itu. Jangan sampai rontok, jangan sampai hancur porak-poranda hanya karena perbedaan pilihan politik kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, kembali khatib memperkuat kembali kepada kita berbagai bentuk kezaliman yang kita lihat akhir-akhir ini, terutama berkaitan dengan Pilpres. Kita serahkan itu urusan mereka. Mungkin mereka yang berbuat zalim ada kalanya di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum, mungkin. Tapi kalaupun tidak, nanti di yaumul qiyamah mereka wajib mempertanggungjawabkan atas apa mereka lakukan. Biarlah itu kerjanya orang-orang zalim. Itu kerjanya orang-orang zalim memang seperti itu. Bagi kita tetap jaga persamaan persaudaraan kita, ukhuwah kita, tingkatkan iman dan amal soleh kita, dekatkan diri kepada Allah. Dunia semakin hari semakin banyak fitnah, semakin banyak cobaan. Dalam bagaimanapun kita tetap berharap mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah.
dalam keadaan happy ending, mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadil hajat. Allahumma idil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin fi Filistin wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.